Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami bersama-sama dapat belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan kuatkan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah masuk di episode yang ke-29 dalam program belajar bareng Tabernakel ini. Dan di episode ini saya memberikan judul Belajar dari Kesalahan, Berharap pada Penyertaan Tuhan. Belajar dari kesalahan, berharap penyertaan Tuhan. Kembali kita membahas tentang skema kemah suci yang terus saya ingatkan kepada kita ini sebagai satu panduan untuk kita mengiring Tuhan. Kita sebagai orang percaya diawali di pintu gerbang, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mezbah korban bakaran ini kita diingatkan tentang korban Kristus yang menebus setiap dosa pelanggaran kita dan memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dalam kita menjalani hidup sebagai orang Kristen ada satu sakramen yang di sini ditunjukkan dalam kolam pembasuhan, yaitu sakramen baptisan air. Ini menjadi satu tanda komitmen kita untuk mengikut Tuhan, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dalam arti kita mau untuk lahir baru, hidup baru di dalam Kristus. Masuk ke ruang kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada pintu kemah yang melambangkan kita perlu penyertaan Roh Kudus. Kita ada baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Ini yang membuat kita mampu untuk berjalan dalam kebenaran. Di ruang kudus atau ruang suci sendiri, di sini ada 3 alat. Yang pertama adalah meja roti sajian yang berbicara tentang firman Tuhan. Karena roti itu melambangkan firman Tuhan, tubuh kita butuh makanan. Kalau orang Indonesia nasi ya, kalau orang Israel dulu roti, gandum. Dan demikian juga manusia rohani kita membutuhkan firman untuk terus hidup. Dan di sini adalah hidup yang bersekutu dengan firman, bukan hanya waktu beribadah di gereja, tetapi hari demi hari kita mau hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Pelita emas atau kandil di sini berbicara tentang kehidupan kita sebagai terang. Pelita emas ini terus menyala, yang artinya kita perlu terus menjadi terang dengan kuat kuasa dari Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk berjalan dalam kebenaran, menjadi terang, menjadi saksinya. Kemudian mezbah dupa atau mezbah ukupan atau mezbah emas di sini berbicara tentang kehidupan doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tentu bukan saja waktu ibadah doa atau persekutuan doa, tetapi hari demi hari, setiap saat kita ini sebenarnya sedang dalam satu hubungan dengan Tuhan, dalam doa, dalam penyembahan. Pintu tirai ini berbicara tentang kematian daging, ya, yang mana pintu ini terbelah saat Yesus itu tersalib, ya. Pintu di bait suci, pintu tirai di bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah, yang menandakan kematian daging. Manusia, ego kita hanya bisa ditundukkan saat kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, saat kita memandang pada korban Kristus dalam hidup kita. Itulah yang memungkinkan kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Di sana ada peti perjanjian atau tabut hukum Allah, yang ini merupakan tanda satu persekutuan yang indah dengan Tuhan.
tahta kemurahan, tahta kasih karunia, kita dapat menghampiri tahta tersebut hanya oleh darah Yesus. Maka tabernakel ini merupakan satu gambaran karya Kristus dalam kehidupan orang percaya yang memperdamaikan kita, yang memungkinkan kita hidup baru di dalam Tuhan dan memungkinkan kita memiliki satu relasi hubungan yang intim dengan Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian, di Rabu yang lalu kita belajar menerima teguran dan hukuman. Kita belajar dari bangsa Israel bagaimana ada hukuman setelah peristiwa patung anak lembu emas. Bangsa Israel diminta untuk minum air gilingan emas, ya, misalnya, kemudian dibunuh oleh saudaranya sendiri dari suku Lewi, kemudian atas izin Tuhan mereka kena tulah, ya, sehingga sebagian besar dari mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang dapat memasuki tanah perjanjian. Ada teguran setelah peristiwa patung anak lembu emas, bagaimana bangsa Israel ditegur dengan keras oleh Tuhan. Ya, ada perintah juga untuk mereka tetap setia, memelihara Sabat, jangan ada Allah lain, dan lain sebagainya di Keluaran pasal 34. Maka saya katakan ada konsekuensi atau akibat dari setiap dosa dan pelanggaran yang manusia perbuat, ya. Dan kalau di Roma 6:23 dikatakan akibat dosa ialah maut. Ini yang dikatakan sangat jelas oleh Rasul Paulus di Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Dan hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Di Roma pasal 3 ayat 23 dan seterusnya. Namun demikian, pengampunan yang kita terima tidak otomatis membuat kita bebas melakukan apa saja sekehendak hati kita. Mungkin ada orang yang berpikir saya sudah diampuni sama Tuhan, saya sudah ditebus oleh darahnya, maka saya bebas melakukan apa saja. Ternyata tidak. Ya, tetap ada konsekuensi ketika manusia itu melakukan dosa, pelanggaran hukuman. Lantas, bagaimana sikap kita saat kita menerima teguran dan perintah Tuhan? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan seterusnya, kita dapat mengerti bahwa kerendahan hati itu adalah kunci saat kita menerima teguran, hukuman, perintah Tuhan setelah kita berbuat kesalahan atau pelanggaran. Ya, dikatakan dalam ayat-ayat tersebut bahwa kalau kita terima hukuman karena Tuhan mengasihi kita, ya, dan menganggap kita sebagai anak, bukan anak-anak gampang. Ya, maka rendah hati menerima hukuman, teguran dari Tuhan atau dari pemimpin atau dari siapapun, itu adalah kunci untuk kita dikatakan tetap berjalan dalam kebenarannya. Tetap akan ada konsekuensi berupa teguran, peringatan, dan hukuman yang didasari kasih Tuhan pada umat tebusannya. Karenanya mari hargai anugerah keselamatan yang kita terima dengan belajar hidup dalam kebenaran, serta bersikap rendah hati saat ditegur. Jangan malah kita membenarkan diri, merasa benar sendiri. Kalau memang yang kita lakukan salah, tidak sesuai firman Tuhan, ya kita rendah hati saat kita menerima teguran, nasihat, perintah, dan lain sebagainya. Maka di episode ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, setelah kita belajar dari kesalahan, tentu kita belajar untuk terus berharap kepada penyertaan Tuhan. Seringkali kalau kita bayangkan seperti orang yang mungkin mengikuti ujian, tanpa penyertaan orang lain kadang kita bisa salah, bisa keliru. Maka orang ujian itu harus terlebih dahulu belajar, terlebih dahulu dilatih, dan lain sebagainya. Belajar dari kesalahan dan berharap pada penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat kembali peristiwa setelah adanya hukuman Tuhan, di Keluaran pasal 33 ayat 1 dan seterusnya, mari sama-sama kita buka. Keluaran pasal 33 ayat 1 dan seterusnya. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, ini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan peringatkan, kita sudah baca kemarin-kemarin ya, bahwa ada perintah yang Tuhan berikan kepada orang Israel setelah Tuhan itu menghukum bangsa Israel. Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu ke negeri yang kujanjikan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan dikatakan yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Ya, ada satu yang dikatakan Tuhan di sini di ayat yang kedua yang kita cermati, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ya, ternyata hanya butuh seorang malaikat, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ketika kita bersama Tuhan, dikatakan firman Tuhan hanya butuh seorang malaikat saja Tuhan utus, maka segala masalah itu bisa selesai, bisa clear, bisa Tuhan selesaikan. Ya, tetapi Tuhan peringatkan tadi, engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, ya. Kalau aku berjalan langsung, berjalan di tengah-tengahmu, maka aku akan membinasakan engkau. Karena apa? Dikatakan Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Ya, dia tidak bisa kemudian berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, ini kita melihat ketiga bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Ya, ini sudah pernah kita bahas kemarin-kemarin, bagaimana perhiasan-perhiasan itu didapatkan orang Israel dari bangsa Mesir. Kemudian ada yang menggunakan untuk justru membangun patung anak lembu emas. Sehingga dikatakan Tuhan pun mendatangkan hukuman, ya, mengenakan tulah dan lain sebagainya. Maka di pasal ini kita melihat orang Israel tidak lagi memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Ya, di ayat 7 kemudian, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi ini sebelum tabernakel, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada namanya kemah pertemuan yang dibentangkan Musa jauh dari perkemahan. Keluarlah setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi ini merupakan satu tempat berkomunikasi antara Tuhan dan Musa. Setelah peristiwa patung anak lembu emas, dibentangkan kemah pertemuan. Di situ dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah,
Maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, konteksnya setelah peristiwa patungan lampu emas, bangsa Israel menerima hukuman. Setelah itu mereka kemudian menanggalkan perhiasannya. Kemudian Musa membentangkan kemah pertemuan. Di sanalah Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi itu yang terjadi beberapa peristiwa setelah adanya hukuman Tuhan. Nah, tetapi kita melihat kemudian meskipun Tuhan sudah menjanjikan seorang malaikat untuk berada di depan bangsa Israel, menghalau orang-orang Hewi, Yebus, ya orang-orang yang menyembah berhala, tetapi kita melihat di Keluaran 3:3 di ayat selanjutnya nanti bahwa Musa memohon penyertaan Tuhan. Maka saya katakan penyertaan Tuhan adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang ke-12, Keluaran 33 ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Apa yang diminta Musa kita melihat dikatakan, jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kemudian ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini? Permintaan Musa kita melihat, Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Ya, dari mana orang bisa tahu bahwa aku mendapat kasih karunia? Bukankah karena Tuhan sendiri yang berjalan dengan kami, ya, sehingga umat ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya, jawab Tuhan di ayat 17, berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi tadi bahwa penyertaan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita berpikir fokusnya bagaimana saya mendapat berkat, bagaimana masalah saya selesai, bagaimana utang saya lunas, bagaimana saya mendapat apa yang saya doakan. Kalau tadi kita melihat dalam ayat tadi Bapak Ibu sekalian, malaikat Tuhan diutus saja itu sudah bisa menghalau bangsa-bangsa yang nantinya menjadi musuh bangsa Israel. Tetapi apa yang Musa minta dikatakan, Tuhan, besertalah dengan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Jikalau engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami berjalan. Ya, ini Bapak Ibu yang hendaknya juga menjadi perhatian bagi kita bahwa kita bukan hanya butuh berkatnya Tuhan saja. Kita bukan hanya butuh Tuhan menyelesaikan masalah saja. Tetapi justru kita butuh penyertaan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Ya. Bahkan kalau kita melihat seorang tokoh Raja Daud ya, setelah ia ditegur Tuhan, dia menaikkan doa yang itu ditulis dalam Mazmur. Kalau kita baca
di Mazmur pasal yang ke-51 mulai dari ayat 1. Mazmur pasal yang ke-51 mulai dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku sehingga maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini yang ditakutkan oleh Daud. Dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya apa? Ketika Daud berdosa, melanggar perintah Tuhan, ditegur oleh Nabi Nathan, dia terima teguran itu dengan rendah hati. Dan satu hal yang dia minta, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus itu berbicara tentang bukan hanya pengurapan Tuhan, tetapi juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bagi orang-orang di Perjanjian Baru dikatakan Roh Kudus itu menyertai kita. Seperti seorang yang ditinggalkan ayah, ibunya, Roh Kudus ini tetap menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Maka ketika Daud berbicara tentang jangan ambil rohmu daripadaku, ini bukan hanya berbicara tentang pengurapan, ya, tetapi juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Ya, kita lihat seorang Raja Daud, raja yang berbuat salah, melanggar perintah Tuhan, tapi dia rendah hati ketika terima teguran dari Tuhan. Dan satu hal yang dia minta, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bukan hanya butuh berkat, pertolongan Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan melalui rohnya yang kudus. Itu yang harus benar-benar terus kita sadari dalam kehidupan kita. Ya, libatkan Tuhan. Ya, maka saya katakan libatkan Tuhan dalam apapun yang kita rencanakan dan kerjakan. Libatkan Tuhan. Ya, kalau kita baca, ini ayat yang terkenal juga yang sering kita baca ketika ada perencanaan dan lain sebagainya. Di Yakobus pasal 4, mulai dari ayat yang ke-13. Yakobus pasal 4, kita melihat mulai ayat yang ke-13. Kalau dalam perikopnya, Bapak Ibu di Alkitab itu jangan lupakan Tuhan ya dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di ayat yang ke-14, dan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ya, ayat 15 ini indah sekali.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, ya. Maka dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita kerjakan, selalu libatkan Tuhan, karena kita butuh penyertaan Tuhan. Bukan hanya butuh berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maupun di keluarga kita, maupun dimanapun kita berada, kita butuh penyertaan Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari hal ini. Kita suatu saat bisa berbuat salah, berdosa, melanggar perintah Tuhan. Ya, ada konsekuensi dan lain sebagainya. Tetapi mari selalu sadari kita butuh penyertaan Tuhan. Mari kita minta penyertaan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, supaya kita terus dijaga dari segala yang jahat, dari keputusan-keputusan yang keliru, dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar, dan biarlah kita selalu mengerti bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya, Tuhanlah pemilik kehidupan kita, maka kita butuh dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Biarlah ini menjadi doa kita. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam program belajar bareng Tabernakel di sore hari ini. Menolong kami untuk selalu sadar bahwa penyertaan-Mu itu yang utama dalam kehidupan kami. Bukan sekedar berkat-Mu, bukan sekedar pertolongan-Mu, tapi Engkau yang terus menyertai kami Tuhan sampai selama-lamanya lewat Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti program belajar bareng ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Bersyukur kami tutup Tuhan program ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.